Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kobbie Mainoo mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter saat Manchester United bersua Everton pada laga pekan ke-13 Premier League. Wonderkid MU itu pun mampu mencuri perhatian dan membantu timnya meraih kemenangan. Berstatus pemain profesional, Kobbie Mainoo tercatat telah 4 kali membela MU, namun bagi Mainoo, ini adalah debut perdana sebagai pemain starter di tim Setan Merah. Tidak hanya itu, 4 laga yang sudah dijalani Kobbie Mainoo bersama MU selalu berakhir dengan kemenangan. Berduet dengan Scott McTominay sebagai double pivot dalam duel melawan Everton, Kobbie Mainoo bermain gemilang. Tampil selama 72 menit, Kobbie Mainoo melepaskan 46 umpan yang 38 diantaranya akurat, 2 dribble sukses dan memenangkan duel udara. Berkat performa Kobbie Mainoo, MU melanjutkan tren positif di Premier League. The Red Devils tercatat berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di Liga. Penampilan gemilang Kobbie Mainoo menuai banyak pujian. Gelandang MU Bruno Fernandes menilai Kobbie Mainoo merupakan pemain muda berkualitas dan bakal banyak berkontribusi untuk Manchester United. Manchester United harus bersiap dengan skenario buruk pada matchday kelima Liga Champions 2023-2024. Sebab andai kalah dari Galatasaray, Setan Merah mungkin akan kehilangan peluang lolos ke babak 16 besar. Bagi Manchester United, hasil melawan Galatasaray bakal sangat menentukan. Sebab duel melawan klub asal Turki itu bisa memastikan lolos atau setidaknya pasukan Erik ten Hag ke babak 16 besar. Saat ini MU berada di posisi keempat alias juru kunci klasemen grup A. Peluang untuk gagal di fase grup sangat mungkin. Begitu juga peluang lolos ke 16 besar. Marcus Rashford dan kolega sudah memainkan 4 laga di grup A. Dari 4 laga itu MU 3 kali kalah dan sekali menang. Mereka baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga. Hanya tersisa 2 laga untuk MU dan itu akan sangat menentukan. Pada matchday kelima, United akan bertandang ke markas Galatasaray. Andai kalah dari Galatasaray, United akan tetap berada di dasar klasemen. Bahkan United berpeluang gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab dengan 1 laga yang tersisa, United tidak bisa mengejar poin yang didapatkan Galatasaray. Galatasaray akan mendapatkan 7 poin jika menang melawan United. Sedangkan dengan 3 poin dan 1 laga tersisa, United tidak punya harapan lolos ke babak 16 besar. Di atas adalah skenario buruk Man United. Namun, mereka juga masih punya harapan. Peluang lolos ke babak 16 besar masih terbuka karena United hanya terpaut 1 poin dari Galatasaray dan FC Copenhagen. Jika menang atas Galatasaray, MU akan mendapatkan 6 poin. Mereka akan melewati posisi Galatasaray yang punya 4 poin. Langkah United lolos ke babak 16 besar akan ditentukan pada matchday ke-6 lawan Bayern Munchen. Namun, menang lawan Galatasaray bukanlah skenario yang mudah. Galatasaray sangat kuat saat bermain di kandang. Musim ini mereka baru kalah dari Bayern Munchen. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Jelang lawatan mereka ke kandang Galatasaray, mereka kemungkinan besar belum bisa diperkuat Rasmus Højlund di laga ini. Menurut laporan Manchester Evening News, kondisi Rasmus Højlund sendiri sebenarnya sudah membaik. Sang striker mengalami cedera otot sebelum jeda internasional kemarin. Namun proses pemulihannya dikabarkan berjalan lancar. Ia dilaporkan sudah berlatih di lapangan, di mana ia disebut-sebut sudah leluasa untuk berlari. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kecil kemungkinan Højlund bisa bermain melawan Galatasaray. Ini disebabkan kondisinya belum fit betul, sehingga terlalu beresiko untuk membawanya ke Galatasaray. Jadi tim pelatih dan tim medis MU akan mengamati kondisinya di sesi latihan MU berikutnya sebelum memutuskan apakah membawa sang striker atau tidak.
Sehari setelah pertandingan, Alejandro Garnacho yang sedang berada di balik kemudi mobilnya dihampiri oleh seorang penggemar beratnya bersama George. Rupanya hari itu George sedang berulang tahun. George kemudian bermaksud meminta tanda tangan di sebuah poster yang menampilkan foto aksi Garnacho melakukan tembakan salto. Winger 19 tahun itu merasa terkesima melihat aksi George tersebut. Menariknya, Alejandro Garnacho ternyata sudah menyiapkan kado ulang tahun spesial untuk George berupa sepasang sepatu Nike Mercurial Dream Speed, tipe sepatu yang sama dengan yang ia kenakan saat mencetak gol salto tersebut. George pun kemudian menangis bahagia. Sebagai informasi, George dan kakaknya Harry memang dikenal sebagai fans berat MU, khususnya Garnacho, Lisandro Martinez, dan Jadon Sancho. Ada kabar buruk datang bagi Juventus. Target mereka, Jadon Sancho, dikabarkan menolak kans untuk pindah ke Turin. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus sebenarnya sudah menghubungi Jadon Sancho, namun mereka mendapatkan respon yang dingin dari sang winger. Jadon Sancho disebut tidak berminat pindah ke Juventus. Meski laporan itu tidak merinci apa alasan Sancho ogah ke Turin, namun sang winger dikabarkan sudah memutuskan agen untuk menolak tawaran yang masuk ke tim asal Italia tersebut. Namun laporan yang beredar di Italia, Juventus sebenarnya sulit untuk mendapatkan jasa Jadon Sancho. Mereka sebenarnya ingin meminjam sang winger dari MU, sementara pihak Setan Merah lebih suka untuk menjual Sancho di musim dingin nanti. Juventus juga tidak sanggup untuk menanggung gaji besar Sancho, jadi transfer ini sejak awal sulit terjadi. Pujian demi pujian terus mengalir ke Kobbie Mainoo. Terbaru, legenda Manchester United Gary Neville mengutarakan kekagumannya terhadap sang gelandang. Gary Neville menyebut debut kompetitif Mainoo itu tergolong istimewa karena ia menunjukkan kedewasaan dan kematangan dalam permainannya. Saking apiknya performa Kobbie Mainoo, Gary Neville menyebut bahwa Kobbie Mainoo terlihat seperti gelandang-gelandang kelas dunia yang dimiliki oleh Manchester City. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku puas melihat perkembangan Andre Onana. Ia menilai sang kiper semakin sulit untuk dibobol saat ini. Erik ten Hag mengaku senang melihat keberhasilan Andre Onana mencetak clean sheet melawan Everton. Ia menyebut sang kiper mulai membuktikan bahwa ia memang layak menjadi penjaga gawang Setan Merah. Diwawancarai seusai laga melawan Everton, Erik ten Hag memberikan pujian kepada Onana. Ia menilai sang kiper mulai menunjukkan konsistensi yang bagus di bawah mister gawang Manchester United. Lebih lanjut, Erik ten Hag mengaku tidak kaget melihat penampilan apik Andre Onana bersama skuad Setan Merah. Ia menyebut sejak awal sang kiper punya talenta yang istimewa, sehingga ia yakin hanya masalah waktu sebelum ia menunjukkan kemampuannya. Manchester United tengah memantau situasi Timo Werner. Penyerang 27 tahun itu disebut sedang tidak puas dengan kondisinya di RB Leipzig. Diberitakan Sky Germany, MU telah menanyakan situasi Timo Werner, namun baru sebatas itu saja, belum ada penawaran yang diajukan. Dengan demikian, bisa dipastikan negosiasi juga belum terjalin. Laporan tersebut menyebut ketertarikan MU terhadap Werner layak dimonitor selama beberapa pekan ke depan, terutama kurang dari 5 pekan jelang dibukanya bursa transfer Januari. Musim lalu, Timo Werner berhasil mencetak 16 gol dan 6 assist dalam 40 penampilan. Namun di musim ini ia kesulitan, baru 2 gol yang dicetak dalam 13 laga. Dan baru 4 kali ia menjadi starter. Ia juga belum dipanggil kembali oleh timnas Jerman sejak ditangani Julian Nagelsmann. Kebersamaan Anthony Martial dan Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan akan segera cabut dari Old Trafford di akhir tahun nanti. Foto Mac melaporkan bahwa Martial berpotensi pindah dari MU di musim dingin nanti. Ia dilaporkan akan pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahce. Tim besutan Ismail Kartal itu saat ini kekurangan stok penyerang, jadi mereka ingin memboyong striker baru di musim dingin nanti.
Kartal dilaporkan sangat menyukai permainan Anthony Martial. Ia yakin striker asal Prancis itu bisa membuat lini serang timnya jadi lebih dinamis. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce sudah membuat janji untuk bertemu dengan Manchester United pada tengah pekan ini. MU memang dijadwalkan akan bertolak ke Turki. Mereka akan menghadapi Galatasaray di lanjutan Liga Champions. Mumpung mereka lagi di Turki, Fenerbahce mengundang perwakilan manajemen MU untuk membicarakan transfer Anthony Martial tersebut. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Penyerang mereka, Mason Greenwood, dilaporkan mulai jadi incaran klub-klub Liga Inggris. Performa apik Mason Greenwood mulai menarik perhatian sejumlah klub-klub Eropa. AS melaporkan ada sejumlah klub Premier League mulai tertarik merekrut sang striker. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa ketertarikan klub-klub Premier League terhadap Mason Greenwood ini bukan isapan jempol belaka. Beberapa pemandu bakat klub-klub tersebut dikabarkan mulai rutin menonton pertandingan Getafe. Mereka mendapatkan tugas untuk mengamati aksi Greenwood bersama Getafe. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bersiap karena klub-klub ini mungkin akan mencoba membajak Greenwood di tahun 2024 nanti. Menurut laporan yang sama, MU tidak akan mudah melepaskan Mason Greenwood ke klub lain, apalagi ke sesama klub Liga Inggris. Tim pelatih MU sendiri bahkan disebut sedang mencoba untuk mengintegrasikan kembali Greenwood ke skuad utama pada musim depan.